Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Keunggulan Biaya dan Diferensiasi, Analisis Statis dan Dinamis. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Renita Dwi Rahayu, NIM 17020100057. Yang kedua ada Muhammad Riki Subatiar, NIM 17020010293. Yang selanjutnya ada Anggi Krismasan, NIM 1802010010134. Yang keempat ada Suyitno, NIM 18020101328. Yang terakhir ada Apritariani, NIM 18020101395. Berikut penjelasan materinya. Model Porter asal-usul. Dengan sedikit menengok ke belakang, perhatian yang lebih sistematis dan para akademisi dan praktisi terhadap biaya sebagai salah satu keunggulan bersaing perusahaan sesungguhnya telah dimulai sejak diperkenalkannya kurva pengalaman oleh Boston Consulting Group pada akhir dasawarsa 1960-an dan awal 1970-an. Pada waktu yang hampir bersamaan, McKinsey CO juga mulai menggunakan konsep biaya dan nilai produk dalam praktik konsultasinya yang kemudian juga diikuti oleh William Hall dalam artikelnya yang terbit pada tahun 1980 di Harvard Business Review. Puncak momentumnya terjadi ketika Michael Porter menerbitkan buku Kompetitif Strategi pada tahun 1980 dan Competitive Advantage 5 tahun kemudian. Selanjutnya, berdasar kedua karya Porter tersebut dikenal apa yang disebut dengan strategi bersaing generik atau generic competitive strategy. Oleh karena itu, bisa juga disebut sebagai strategi bersaing generik Porterian atau model Porter. Jika dibuat sederhana, teori strategi bersaing generik tersebut menguraikan tentang strategi bersaing perusahaan berdasarkan kedalaman pasarnya atau market scope, yakni luas atau lebih terfokus, terbatas, dan sekaligus sumber keunggulan bersaing yang dimiliki oleh perusahaan, yakni biaya atau diferensiasi. Yang selanjutnya ada strategi keunggulan biaya. Dalam strategi keunggulan biaya, perusahaan berusaha menawarkan barang yang dijual dengan harga yang lebih rendah dibanding barang yang sejenis yang berada dalam satu kelompok industri tertentu. Manajemen berusaha bekerja dengan tingkat efisiensi yang amat tinggi yang biasanya ditempuh dengan memperhatikan yang pertama ada besarnya skala ekonomi, yang kedua ada standarisasi barang, yang ketiga reduksi biaya seiring dengan bertambahnya pengalaman, yang keempat ketatnya pengawasan biaya pabrikasi dan minimalisasi biaya pada program penelitian dan pengembangan, pelayanan, iklan, dan sebagainya. Perusahaan biasanya di satu sisi memilih segmen pasar yang amat luas dengan menerapkan prinsip-prinsip pemasaran massal, dan di sisi yang lain hanya mengambil keuntungan yang amat rendah per unit barang yang dijual. Strategi keunggulan biaya. Untuk menerapkan strategi keunggulan biaya, perusahaan dituntut menguasai pangsa pasar yang relatif besar dan memiliki keunggulan bersaing dan efisiensi biaya. Strategi keunggulan biaya mensyaratkan adanya investasi modal yang besar untuk memperoleh keunggulan teknologi produksi dan di saat yang sama dituntut untuk secara terus-menerus melakukan reinvestasi di laba yang diperoleh guna mengikuti perkembangan teknologi produksi terbaru. Perusahaan juga dituntut memiliki persyaratan organisasional yang ketat. Strategi keunggulan biaya. Strategi keunggulan biaya amat tepat diterapkan dan oleh karena itu memiliki kemungkinan berhasil jika pasar atau segmen pasar yang dituju relatif besar dan tumbuh. Apalagi, kebutuhan konsumen cenderung seragam yang pada ujungnya memungkinkan adanya standarisasi barang. Akibat biaya perpindahan penggunaan barang relatif rendah, di samping itu perusahaan juga hampir tidak memiliki kesempatan dan cara untuk melakukan diferensiasi barang.
Resiko keunggulan biaya. Strategi tersebut amat rentan terhadap perubahan teknologi. Kemudian perubahan teknologi yang cepat menjadikan bahan dari investasi perusahaan amat berat dan akibatnya perusahaan tak mampu menyediakan teknologi produksi terbaru dan canggih. Efek perubahan teknologi menjadi semakin signifikan jika berjalan seiring dengan cepatnya perubahan kebutuhan dan selera konsumen. Perusahaan tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk memanfaatkan efisiensi biaya yang terjadi sebagai akibat peningkatan keahlian dan pengalaman. Strategi keunggulan biaya juga kurang efektif diterapkan jika konsumen tidak lagi sensitif terhadap harga. Penerapan strategi keunggulan biaya bisa membawa akibat negatif pada rendahnya perhatian perusahaan pada aspek manajemen lain selain biaya dan harga. Strategi diferensiasi. Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha memproduksi dan memasarkan barang dengan karakteristik tertentu yang khas yang pada akhirnya mengakibatkan barang tersebut dianggap unik dan bahkan eksklusif oleh konsumen. Strategi diferensi baru berhasil diterapkan jika 1. Manajemen mampu memenuhi persyaratan organisatoris, sumber daya manusia, dan sumber dana yang diperlukan. Kemudian perusahaan hendaknya memiliki keunggulan penelitian dasar dan kepemimpinan teknologi yang pada gilirannya mampu menghasilkan atau merekayasa produk baru yang berkualitas dan dinilai unik oleh konsumen. Perusahaan hendaknya memiliki keunggulan dalam manajemen pemasaran dan secara khusus dapat membangun kerjasama yang harmonis dan saluran distribusi yang ketat. Perusahaan juga diisyaratkan memiliki citra dan reputasi yang unggul. Untuk selanjutnya yaitu strategi diferensiasi. Diferensiasi amat tepat diterapkan jika pasar menyediakan kemungkinan penerapan berbagai teknik diferensiasi. Strategi diferensiasi juga amat tepat diterapkan jika hanya tersedia kemungkinan yang kecil bagi pesaing untuk segera mengikuti. Jika strategi ini berhasil ditetapkan, biasanya perusahaan mampu mempraktikkan kebijaksanaan harga premium. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu memperoleh laba lebih besar dibanding rata-rata industri. Akan tetapi, hendaknya juga diingat bahwa biasanya diferensiasi juga mengakibatkan peningkatan biaya. Oleh karena itu, manajemen hendaknya membandingkan kemungkinan peningkatan laba yang diperoleh dan sekaligus meningginya biaya yang harus ditanggung. Risiko penerapan strategi diferensiasi. Yang pertama, sekiranya pembeli tidak melihat keunikan yang signifikan pada barang tersebut, strategi diferensiasi amat dengan mudah dapat ditandingi oleh strategi harga murah. Yang kedua, strategi diferensiasi juga tak hendak menghasilkan keuntungan yang optimum jika imitasi terhadap barang tersebut dapat dengan mudah dan cepat dilakukan. Yang terakhir, strategi diferensiasi juga tak mudah diterapkan jika perbedaan antara harga premium yang ditawarkan dengan harga barang pesaing yang menggunakan strategi keunggulan biaya terendah terlampau jauh. Untuk selanjutnya yaitu strategi fokus. Berbeda dengan strategi keunggulan biaya dan diferensiasi, khusus yang disebut pertama yang memberikan perhatian pada seluruh pasar atau industri. Strategi fokus berusaha memusatkan perhatian perusahaan untuk melayani satu atau beberapa segmen pasar tertentu. Keunggulan bersaing perusahaan dalam melayani ceruk pasar tersebut dapat dibangun dengan cara yang pertama, menjual barang dengan harga yang lebih rendah dibanding pesaing. Yang kedua, perusahaan juga dapat membangun keunggulan bersaing berdasar kemampuannya untuk mendiferensiasikan barang yang ditawarkan kepada segmen pasar yang dipilih. Dalam praktik sepertinya, kemungkinan kedua lebih mudah. Untuk selanjutnya, strategi fokus. Strategi fokus amat tepat diterapkan jika pasar terdiri dari berbagai segmen yang memiliki kebutuhan yang beragam, dan oleh karena itu hampir mustahil dapat diperlakukan sebagai salah satu kesatuan yang utuh. Jika dipaksakan, diperlukan biaya yang mahal. Selanjutnya, risiko penerapan strategi fokus. 1. Ada perubahan selera ceruk pasar yang dituju dan mengarah pada kecenderungan selera umum yang berlaku pada pasar secara keseluruhan. Pesaing mampu menemukan strategi memasuki segmen pasar yang sebelumnya hanya menjadi sasaran perusahaan yang menetapkan strategi fokus. 3. Daya tarik memasuki ceruk pasar tertentu menjadi semakin besar yang pada ujungnya mengundang masuknya pesaing. Terperangkap di tengah, perusahaan yang tak mampu memiliki salah satu keunggulan dari ketiga macam strategi generik tersebut biasanya akan menjadi perusahaan yang terperangkap di tengah atau stuck in the middle, yang sama sekali tidak memiliki keunggulan bersaing.
Posisi terperangkap di tengah atau stuck in the middle dapat terjadi ketika perusahaan gagal menetapkan salah satu dari 3 kemungkinan strategi bersaing generik: keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus secara ajak. Perusahaan tidak mampu menjual barang dengan harga yang murah dengan mengandalkan besarnya pangsa pasar yang dikuasai dan penerapan strategi pemasaran massal. Penyebab terperangkap di tengah. Yang pertama, pada umumnya kegagalan ini terjadi karena perusahaan tidak mampu atau bersedia memilih salah satu pilihan strategi secara tegas. 2. Perusahaan hendak mencoba bersaing dengan ketiga strategi tersebut secara bersamaan dan menggunakan secara berganti-ganti. 3. Manajemen tidak memiliki konsistensi pilihan. 4. Yang terakhir ini lebih sering terjadi pada perusahaan yang sebenarnya sedang berhasil, akan tetapi mengalami kelengahan ketika diharuskan untuk melakukan pilihan antara konsistensi sikap dengan mempertahankan momentum pertumbuhan dan atau prestis perusahaan yang sedang sebelumnya telah dimiliki. Selanjutnya, keunggulan biaya dan diferensiasi model Devaney. Apresiasi yang begitu tinggi dari para akademisi dan praktisi terhadap konsep strategi bersaing generik model Porter atau Porterian tidak menghalangi munculnya kritik. Seperti yang telah dipelajari pada kegiatan belajar sebelumnya, fokus dan posisi terperangkap di tengah mendapatkan kritik tajam dan sekaligus membangun. Kritik konstruktif lainnya adalah apa yang disampaikan secara komprehensif oleh Devaney 1994. Pada dasarnya ia menyatakan bahwa pesaing memiliki peluang untuk melakukan retalisasi juga dengan berbagai pilihan strategi. Lihat juga Devaney 2002, Vasconcelos SI 2005. Akibatnya apa yang terjadi sesungguhnya merupakan sesuatu yang dinamis karena pasar tidak hanya diisi oleh satu perusahaan saja. Keunggulan biaya dan diferensiasi model Devaney. Perusahaan pesaing selalu berusaha mengetahui dan mungkin melakukan pembalasan terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan tertentu. Secara detail dapat dilihat pada uraian berikut. Pendekatan statis beranggapan bahwa perusahaan dapat setidaknya memiliki kemungkinan yang lebih dari cukup untuk mempertahankan keunggulan bersaing yang dimiliki secara berkelanjutan. Perusahaan tidak lagi dituntut untuk terus-menerus mempertahankan satu keunggulan bersaing yang telah dimiliki, akan tetapi justru mencari dan merumuskan keunggulan bersaing baru sebagai pengganti keunggulan bersaing yang dimiliki. Dengan demikian, sejak semula perusahaan dituntut untuk terus-menerus mengamati strategi tandingan yang disiapkan pesaing jauh sebelum strategi tandingan tersebut memiliki tanda-tanda berhasil. Arena dan eskalasi persaingan. Berbeda dengan pendekatan statis, pendekatan dinamis mengenal 4 macam arena persaingan yang jika disederhanakan dengan sedikit berlebihan dapat berupa urutan tangga persaingan. 4 macam arena persaingan tersebut menurut Devaney adalah: 1. Harga dan kualitas. 2. Waktu dan pengetahuan atau teknologi. 3. Penciptaan halangan memasuki pasar. 4. Ketangguhan keuangan perusahaan. Anak tangga persaingan harga dan kualitas. Di samping tangga antar arena, masing-masing arena juga memiliki anak tangga yang menggambarkan dinamika persaingan, inisiatif bersaing, dan retaliasi pesaing. Dalam arena persaingan harga dan kualitas barang, setidaknya dikenal ada 7 macam anak tangga, yakni: 1. Perang harga. 2. Perubahan posisi relatif. 3. Posisi di jalur tengah. 4. Pengisian seluruh ceruk pasar. 5. Mengepung pada posisi ekstrim dan mengisi sisa ceruk. 6. Keunggulan harga dan kualitas. 7. Pengulangan siklus persaingan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.